Batalnya Anies jadi calon gubernur DKI rasanya harus disambut gembira. Kita semua tahu kalau Anies sampai maju, peluang dia menang sangat besar. Tapi kalau dia sampai menang lagi, Jakarta kembali akan menjalani masa kelamnya. Apalagi kalau dia kemudian akan memanfaatkan posisinya untuk memimpin Indonesia pada 2029. Ini semua menakutkan. Menurut saya, Anies adalah seorang pemimpin yang buruk, yang sangat tidak bisa dipercaya, bersedia melakukan apa saja untuk kekuasaan dan kekayaan, serta bisa mengkhianati mereka yang mempercayainya. Tapi dalam hal ini saya harus mengaku secara jujur bahwa saya ini pernah menjadi pengagum dan pendukung Anies. Saya tidak menyesal, karena justru karena saya dulu mendukungnya, saya menjadi sangat mengenal apa yang saya pandang sebagai kejahatannya sekarang. Saya ingin cerita dulu mengapa saya mengaguminya. Saya pertama kali mengenal nama Anies ketika dia baru kembali dari Amerika Serikat. Dia menyelesaikan gelar doktornya dari Northern Illinois pada 2005 di bidang kebijakan publik. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai rektor Universitas Paramadina. Sebenarnya proses pengangkatannya sebagai rektor Paramadina tidak mulus-mulus amat. Dia diangkat saat para dosen di sana sudah memilih nama intelektual muda Yudi Latif sebagai rektor. Saya tidak tahu persis apa alasannya, tapi pengurus yayasan tidak berkenan dengan keputusan tersebut dan malah mengangkat Anies. Tapi proses itu tidak terlalu dipermasalahkan karena nama Anies ketika itu memang sedang naik daun. Dia dianggap punya banyak prestasi. Anies pernah menjabat sebagai Ketua Senat di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Masa mahasiswa, dia pernah mendapat beasiswa Japan Airlines Foundation untuk kuliah musim panas di perguruan tinggi terkemuka Universitas Sofia. Kuliahnya di Amerika Serikat dibiayai beasiswa Fulbright. Di Northern Illinois, dia meraih penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Semasa dia di sana, ia sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC Incorporated. Sepulangnya ke Indonesia pada 2004, ia menjabat sebagai Direktur Riset The Indonesian Institute yang didirikan para aktivis dan intelektual muda Indonesia. Jadi, reputasinya sungguh mengagumkan. Dan buat saya, penunjukan Anies sebagai rektor ini menjadi lebih penting karena Paramadina adalah sebuah lembaga yang dilahirkan oleh Nurholis Majid, seorang intelektual dari himpunan mahasiswa Islam yang dikenal karena komitmennya pada perjuangan Islam yang pluralis, maju, dan terbuka. Jadi semua nampak pas benar. Apalagi begitu dia di Paramadina, dia melakukan banyak langkah progresif. Dia misalnya memperkenalkan pendidikan anti korupsi yang wajib diikuti semua mahasiswa Paramadina. Dalam kuliah itu, mahasiswa bukan hanya menerima teori-teori anti korupsi, tapi juga kecakapan melakukan investigasi anti korupsi. Dia terpilih kembali sebagai rektor Paramadina pada 2011. Saya terlibat dalam pemilihan itu karena saya saat itu menjadi salah seorang pengurus Yayasan Paramadina. Saya ingat sekali ketika itu ada semacam keraguan tentang komitmen waktu Anies untuk memimpin Paramadina. Dan saya adalah salah satu pengurus yang menganggap kelemahan semacam itu bisa diimbangi dengan komitmennya menjadikan Paramadina sebagai universitas unggul di lingkungan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Di luar kampus, nama Anies pun sangat harum. Pada pemilihan presiden 2009, Anies menjadi salah satu moderator dalam debat calon presiden. Pada 2009 itu, dia juga mengembangkan Gerakan Indonesia Mengajar yang menurut saya adalah contoh program pelibatan partisipasi masyarakat yang luar biasa. Dia mengajak anak-anak muda Indonesia untuk terlibat ikut mengajar di daerah-daerah terpencil. Dana datang dari sumbangan para donatur yang terkesan dengan kepedulian Anies. Lebih jauh lagi, di tahun 2009 itu juga Anies menjadi salah seorang anggota Tim Independen Verifikasi Fakta dan Hukum atau disebut juga sebagai Tim 8 dalam menyelidiki kasus dugaan kriminalisasi di KPK. Ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap Anies. Pada 2013, Anies juga berinisiatif mengembangkan gerakan turun tangan. Gerakan ini mengundang para sukarelawan muda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan menciptakan politik yang sehat dan matang. Dalam gerakan ini, para relawan berkampanye agar masyarakat lebih kritis dan melawan kampanye hitam. Segenap pencapaian ini turut diperhatikan oleh para petinggi politik Indonesia. Pada 2014,
Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jokowi ketika itu nampaknya melihat Anies sebagai sosok yang pintar, profesional, dan berintegritas. Tapi siapa sangka, keterlibatan Anies sebagai menteri ini menampakkan sisi lain dari wajah cemerlangnya. Hanya dalam 2 tahun sejak ditunjuk menjadi menteri, Anies harus berhenti dari jabatannya. Jokowi menggantinya dengan Muhadjir Effendi yang adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Tak ada penjelasan soal alasan penggantiannya. Namun banyak pihak menganggap Anies terlalu sibuk dengan program-program pribadinya sehingga mengabaikan program-program yang diprioritaskan Jokowi seperti Kartu Indonesia Pintar. Bahkan beredar pula dugaan bahwa Anies menerapkan praktek-praktek nepotisme, korupsi, dan kolusi yang hanya menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Sebagian pihak bahkan menilai Anies hanya pintar bicara. Ide-idenya sih cemerlang, tapi dia tidak bisa menjalankannya dan tidak memiliki orang-orang kepercayaan yang dapat mewujudkan gagasannya. Sejak dia berhenti menjadi Mendikbud, kisah tentang Anies memang kemudian menjadi semakin suram. Salah satu momen terpenting tentu saja adalah ketika dia maju sebagai calon gubernur DKI bersama Sandiaga Uno pada 2016. Pada awalnya, tampilan Anies dalam kompetisi itu sebenarnya normal-normal saja. Masalah baru muncul ketika kemudian dia bersama timnya memutuskan untuk menggunakan agama untuk memenangkan pertarungan. Suara dukungan Anies memang pada awalnya terpaut jauh dari Ahok. Namun begitu strategi pemenangan Anies berubah dengan memanfaatkan politik identitas untuk menjatuhkan Ahok yang ketika itu menjadi korban tuduhan penistaan agama, suara dukungan terhadap Anies terus menaik sehingga akhirnya bisa mengalahkan Ahok. Ahok sendiri secara menyedihkan harus masuk penjara selama 2 tahun. Di sepanjang kampanye Anies, para pendukungnya tanpa malu-malu meneriakan kebencian terhadap Kristen dan Tionghoa. Dalam pidato kemenangannya, Anies menyatakan kemenangannya adalah kembalinya pribumi berkuasa di Jakarta. Anies secara tegas menunjukkan kedekatannya dengan kelompok-kelompok Islam berpikiran sempit seperti Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI, FPI, dan semacamnya. Secara menyedihkan, Anies yang semula saya kagumi karena sosok pluralismenya malah menjadi sosok yang menghancurkan kebinekaan. Selain soal politik identitas, Anies tentu harus dikenang sebagai gubernur yang gagal memimpin Jakarta. Ada begitu banyak persoalan semasa dia menjabat sebagai gubernur. Dari soal anggaran Aibon 80 miliar rupiah, penghilangan sistem rumah susun sewa buat masyarakat kecil, peniadaan pengunggahan rekaman rapat pemerintah dan DPR, kegagalan revitalisasi Monas, kegagalan program pembelian rumah dengan DP 0 rupiah, kemubaziran pengembangan tim TGUPP beranggotakan 74 orang dengan biaya 26 miliar rupiah, kegagalan program OKOC untuk melahirkan para wirausahawan baru, kegagalan sumber resapan, kegagalan program naturalisasi sungai, Formula E yang memakan triliunan rupiah, dan seterusnya dan seterusnya. Anies memang pemimpin yang buruk. Ini semua saya paparkan untuk menunjukkan betapa beruntungnya rakyat Jakarta dan bahkan rakyat Indonesia untuk tidak memiliki pemimpin seperti Anies. Saya sama sekali tidak meragukan kepintarannya. Anies barangkali sebaiknya memang cukup menjadi ilmuwan, peneliti, aktivis. Tapi begitu dia menjadi pimpinan pemerintahan, ketika itulah kehancuran terjadi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.